Selamat malam semuanya. Malam ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang aku dan teman-temanku alami sendiri. Jadi kisah ini terjadi pada sekitar tahun 2010 atau 2011. Aku gak inget banget bulannya apa. Jadi waktu itu aku sama ketiga teman dekatku ini kita ikut ekskul pencak silat. Dan pada saat itu kebetulan kita akan mengikuti tes kenaikan sabuk. Waktu itu kita udah punya sabuk merah muda dan kita akan naik ke sabuk hijau. Berangkatlah kita berempat bareng-bareng karena kita emang deket banget dan selalu ngapa-ngapain bareng. Dan pada saat kita dengar kalau pengambilan sabuknya di kuburan, kita itu udah janjian lah, pokoknya kita berempat harus bareng dan gak boleh pisah. Temen-temenku ini sebut aja mereka Risti, Chandra, sama Fani. Acara waktu itu dimulai sehabis Isya. Waktu itu pesertanya cukup banyak ya, gak cuma dari sekolahku, tapi juga ada yang dari sekolah lain. Ditambah sama pelatih yang juga datang dari berbagai daerah di kotaku. Jadi waktu itu cukup ramai. Acara dimulai dengan pendalaman materi dan tes tertulis. Ya, seperti kenaikan kelas pada umumnya, kenaikan sabuk pun waktu itu tesnya cukup banyak. Dari tes tertulis, tes fisik, senam dasar, jurus. Waktu itu kalau nggak salah, selesai jam 11:30-an. Kita dipersilakan untuk istirahat sebentar. Terus kita disuruh baris lagi. Waktu itu kalau nggak salah jadi 10 bersab. Kita berempat udah ada di barisan paling belakang nomor 2. Terus kita dikasih arahan tentang tata cara jalan ke kuburan. Dan kita kaget banget waktu pelatih bilang untuk anak perempuan yang sedang berhalangan dipersilahkan untuk memisahkan diri di belakang. Kaget dong kita. Karena kebetulan aku sama Risti waktu itu posisinya memang sedang berhalangan. Setelah aku sama Risti memisahkan diri, ternyata ada beberapa anak lain yang juga lagi berhalangan. Aku gak inget waktu itu ada berapa orang. Aku cuma ingat waktu itu ada Mita, adik kelasku. Setelah berdoa bersama memohon perlindungan dan keselamatan, tiba-tiba barisan itu dirubah lagi dan Chandra ada di urutan nomor 2. Aku sama Risti sempat ketawa karena Chandra itu cukup penakut dan sekarang justru dia ada di barisan nomor 2. Satu persatu siswa mulai dipersilakan untuk berjalan. Yang pertama jalan adalah kakak kelasku. Dia laki-laki. Aku lupa dia siapa, tapi dia yang jalan pertama kali dan sendirian. Setelah dia berjalan cukup jauh sampai gak terlihat, barulah Chandra nyusul di belakangnya. Pokoknya barisan berjalan seperti itu terus sampai tiba di tengah-tengah. Tiba-tiba teman satu kelasku itu, namanya Nia. Dia yang udah jalan cukup lama tiba-tiba balik lagi dan lari cepet banget ke dalam sekolah lagi. Dia diteriakin kan sama pelatih, "Woi, kenapa kok balik?" gitu. Tapi si Nia ini tetap ngelanjutin larinya sambil jawab, "Perutku sakit." gitu. Udah kan dia dibiarin aja. Terus si Risti ini dia kepo. Jadi dia nyamperin si Nia. "Nih, lari kenapa?" tanya si Risti. Terus Nia bisikin Risti, "Ada pocong di jembatan." Seketika kita langsung down dong. Jadi jarak antara sekolah ke kuburan itu sekitar 1 kilometer. Dan ngelewatin sebuah jembatan yang kalau bahasa Jawanya itu rungkut banget, lebat banget, pohon sama tanaman merambat gitu. Dan dari sekolah sampai kuburan itu di sepanjang jalan gak ada bangunan lain. Cuma ada sawah di kiri jalan dan kayak hutan gitu di kanan jalan. Gak lama setelah itu anak-anak yang baris udah tinggal sedikit tuh.
tinggal yang barisan belakang, dan setelah itu baru deh kita yang lagi pada berhalangan masuk. Waktu itu kita yang pada halangan nunggu cukup lama ya, karena kan kita ada di barisan paling akhir tuh. Dan di sela-sela kita nunggu, aku baru dapat cerita. Ini beneran baru banget tadi. Jadi si Chandra ini cerita, dulu dia itu kan di urutan nomor 2 tuh. Jadi pada saat dia udah ada di kuburan, dia itu jalan sendirian masuk ke dalam, karena kakak kelas yang tadi di depannya itu udah gak kelihatan, dan pelatih yang ada di situ itu ngawasinya cuma dari gerbang kuburan aja. Pelatihnya itu cuma bilang kalau Chandra harus nemuin kuburan yang ada lilinnya dan duduk di situ sambil berdoa. Dari gerbang kuburan ke kuburannya itu sendiri lumayan jauh, masuk ke dalam. Nah, si Chandra ini, dia dengan pedenya masuk ke area perkuburan yang dibatasin sama pohon-pohon tetean gitu. Jadi kalau nggak salah, itu semacam kayak makam keluarga gitu. Itu seharusnya bukan area yang harus dimasukin. Tapi Chandra ini entah bagaimana dia lompat aja ke dalam situ. Chandra waktu itu nggak tahu dan area yang dibatasin itu cukup luas. Chandra cukup lama muter-muter di area itu sendirian nyari makam yang ada lilinnya yang jelas nggak ada. Ya karena kan itu bukan area yang seharusnya. Dan makam itu tuh gelap banget. Cuma ya karena di pinggir jalan, jadi kalau ada motor atau mobil yang lewat, masih bisa lah ngelihat sekitar. Pada saat dia lagi muter-muter, tiba-tiba aja di tengah-tengah kuburan itu, dia ngelihat sosok tinggi besar. Tapi cuma kelihatan siluetnya aja. Dan itu bukan cuma 1, tapi sekitar 3 atau 4. Dan saat ada kendaraan lewat, Chandra ini bisa lihat dengan jelas kalau sosok itu tuh pakai kayak jubah yang kayak Harry Potter gitu. Chandra udah takut dan gemeteran banget waktu itu. Dia sempat mikir kalau itu adalah kakak pelatih, tapi kostumnya kok beda banget. Dan kelakuan mereka itu cukup aneh, bergerombol gitu di satu makam. Pas Chandra lagi takut-takutnya, tiba-tiba dia didatengin sama salah satu pelatih, namanya Mas Doni. "Kamu sih ngapain di sini?" tanya Mas Doni. Terus si Chandra ini malah nanya balik sambil gemeteran, "Itu sosok apa Mas?" ke Mas Doni. Dan setelah Mas Doni ngelihat sosok itu, dia nyuruh Chandra buat menghadap ke arah lain, dan Mas Doni jalan nyamperin mereka. Nah, si Chandra ini ngintip waktu Mas Doni lagi sama sosok-sosok itu. Entah apa yang Mas Doni dan mereka bicarakan, tapi setelah Mas Doni sepertinya ngomong sama mereka itu kayak siap-siap buat pergi dari situ. Tapi kengeriannya baru ada di sini ini, saat mereka pergi. Mereka itu kayak lari kecil-kecil, tapi benar-benar cepet banget. Gak kayak sewajarnya manusia, dan mereka hilang entah kemana. Balik lagi ke aku sama Risti yang masih di sekolah. Anak yang enggak berhalangan udah pada jalan semua. Sekarang tinggal yang berhalangan. Waktu itu kita sempat dipesenin sama salah satu pelatih untuk gak masuk ke areal pemakaman dan cuma disuruh nunggu di sekitarnya aja. Satu-satu udah mulai jalan. Waktu itu aku ada di urutan nomor 2 dari belakang. Di depanku ada Mita, dan di belakangku ada Risti. Kita jalan berurutan, tapi jaraknya gak sejauh yang barisan di awal-awal. Kita berjarak paling gak cuma 5 meter. Waktu itu jalanan udah sepi sekali karena udah tengah malam juga kan.
Saat kita udah deket sama jembatan, Mita yang ada di depan aku, tiba-tiba aja dia lari kenceng banget, balik ke arah aku, setengah nangis, dan dia bilang kalau di depan sana ada pocong. Aku di situ jadi ikut ketakutan dong. Larilah aku sama Mita ke Risti. Risti kaget banget waktu itu dan dia terus-terusan nanya ada apa gitu. Pocong mbak di jembatan. Mita langsung menggandeng tangan Risti sama gandeng tangan aku. Jadi posisinya kita bertiga gandengan gitu dan Mita di tengah. Dari belakang ada pelatih yang neriakin kita. Hei, jangan gandengan, jalannya satu-satu. Tapi waktu itu kita udah gak peduli lagi. Kita udah ketakutan banget lah pokoknya. Jadi posisinya itu waktu itu jalanan tuh bener-bener gelap. Cuma ada satu lampu jalan, dan lampu jalan itu posisinya ada di atas jembatan. Jadi pas kita udah deket banget sama jembatan, jelas banget kelihatan ada sosok putih yang bentuknya kayak pocong lagi duduk di pinggiran jembatan. Kita nggak tahu itu beneran apa bukan karena kelihatan kakinya. Tapi kita bertiga tetap ketakutan, dan pas udah deket banget, aku langsung ngelepasin tangannya Mita dan aku lari kenceng banget. Mita sama Risti waktu itu juga ikut lari. Dan pas sampai di kuburan itu, kita bener-bener ngos-ngosan banget. Ngos-ngosan antara takut dan capek. Di depan makam kita ketemu sama dua pelatih. Tapi itu pelatih dari daerah lain, bukan pelatih dari sekolah kita. Dan pelatih itu nyuruh kita buat ngikutin dia ke salah satu makam. Di situ aku keinget sama pesan dari pelatihku yang ada di sekolah, kalau kita nggak boleh masuk ke dalam. Jadi aku bilang sama mas pelatihnya, Mas, kata Pak R, kita nggak boleh masuk ke dalam, soalnya kita lagi halangan. Dan pelatih itu ngangguk kayak ngerti gitu, tapi kita tetap dibawa masuk ke salah satu makam yang ada di luar pagar kuburan. Di situ udah ada dua anak lain yang lagi halangan juga. Kita diminta untuk duduk mengelilingi makam itu. Duduk aja nunduk sambil doa-doa apa aja sebisa kalian. Habis itu mas pelatihnya pergi. Sekilas aku ngelirik ke arah teman-temanku, dan mereka semuanya ternyata doanya nunduk sambil merem. Aku nggak tahu apa karena mereka ngantuk atau takut sampai mereka nggak berani buka mata. Dan polosnya waktu itu aku ikut aja merem. Pada saat aku lagi merem dan berdoa, tiba-tiba aja di belakang aku kayak ada suara. Kayak suara erangan, tapi suaranya itu cukup berat dan kayak deket banget di sebelah kuping aku. Aku gak berani buat buka mata. Suara itu pindah dari telinga kiri ke telinga kanan dan berulang sampai hampir 3 kali kalau gak salah. Dan saat suara itu berpindah, kayak mengelilingi makam itu, aku yang penasaran sekaligus takut, nekat buat buka mata dan ngelirik ke sosok itu. Tapi sayang banget, karena mata aku yang minus gak pakai kacamata, dan penerangan waktu itu cuma lilin 1, jadi aku gak terlalu jelas lihat sosok itu. Tapi satu yang aku yakin, dia bukan pelatih, karena gak mungkin waktu itu pelatih pakai baju mirip kayak karung warna-warni yang dipakai buat ngangkut bawang di pasar. Sumpah sih itu konyol banget dan niat banget kalau itu benar-benar pelatih yang ngerjain kita. Gak lama setelah itu, kita disuruh untuk baris semuanya. Kita diberi wejangan, diberi pembelajaran, dan dikasih tahu apa tujuan kita diharuskan untuk melewati fase kuburan-kuburan itu. Dan setelah cukup lama kita dengerin speech, akhirnya kita dipersilahkan untuk balik lagi ke sekolah. Waktu itu udah gak satu lagi jalannya, udah random gitu. Dan kebetulan aku sama Risti jalan bareng sama 2 orang pelatih dari daerah lain yang kita temuin waktu mau masuk ke area perkuburan.
Karena sebelumnya kita udah beberapa kali ketemu sama mereka di event yang lain, jadi kita udah gak canggung lagi buat ngobrol. Dan di situ aku tanya sama mereka, "Mas, kalian yang tadi ngerjain kita ya?" Dan mereka ketawa dong. "Bukanlah, yang jadi pocongan-pocongan itu kan mas pelatihmu." Aku jawab lagi, "Iya, aku tahu mas, yang itu sih emang kelihatan banget kayak pocong bohongan." Walaupun dalam hati juga aku waktu itu ketakutan banget. Aku tanya lagi, "Bukan yang di jembatan mas, tapi pas lagi doa di makam." Ya gak mungkin lah, pas sesi doa gak boleh dijail-jailin lah, sama pelatih ketua udah dibilangin semuanya kok. Di situ aku udah deg banget. Berarti yang mengerang-erang itu siapa? Pas udah di sekolah, aku tanya sama Risti, dia denger gak suara yang pas di makam itu? Dan dia bilang dia juga dengar, tapi cuma sebentar. Padahal suara itu tuh cukup lama ada di antara kita. Karena udah gak ada jawaban yang masuk akal yang bisa jelasin suara itu. Jadi ya udah, waktu itu berlalu begitu aja dan aku gak bahas-bahas lagi perihal suara itu. Nah, setelah kita semua udah ada di sekolah, aku ngajak Fanny, Risti sama Chandra buat duduk-duduk di depan perpustakaan. Waktu itu ada satu lagi teman kita yang ikut, namanya Sisi. Jadi kita berlima duduk-duduk di depan perpustakaan. Teras perpustakaan adalah satu-satunya tempat yang saat itu lampunya masih menyala. Di depan perpustakaan ada ruang UKS dan di sebelah kanannya ada lapangan basket. Nah, di sebelah kiri itu ada jalan, setelah jalan ada ruang kelas 8A. Dan di depan kelas 8A itu terasnya ada beberapa pot-pot besar yang baris sejajar. Kita bercanda-bercanda, guling-guling gak jelas ala anak SMP yang lagi seneng-senengnya main. Cerita apa aja yang kita tahu, dan pokoknya malam itu benar-benar rame banget kita. Dan setelah kita capek karena bercanda dan guling-gulingan itu, kita tidur-tiduran, pangku-pangkuan karena capek, dan pada saat itu kita baru sadar kalau ada satu siluet yang ganjil di depan kelas 8A. Selain siluet pot-pot besar yang berbaris di depan kelas, kita baru sadar ada siluet sosok laki-laki yang sedang duduk selonjor, dan kita bisa lihat dari posisi samping. Waktu itu aku sempat ngira kalau itu adalah sosok Mas Duni yang lagi istirahat dan ngelurusin kakinya di depan kelas 8A. Tapi menurut Chandra, masa iya Mas Duni sendirian dan dia nunduk aja gak ngelakuin apa-apa? Kita waktu itu sempat debat karena aku ngira itu Mas Duni, dan yang lainnya ada yang ngira kalau itu adik kelas kita. Ada lagi yang ngira kalau itu cuma efek dari gelap jadi potnya kayak manusia. Karena kita ngomongnya keras dan siluet itu tetap diem aja. Jadi aku nyuruh Sisi untuk nyamperin siluet itu. Tapi Sisi gak berani. Kita waktu itu sampai dorong-dorongan karena gak ada yang berani buat deket sosok itu. Dan pada akhirnya ada satu yang ngusulin buat nyalain lampu di depan kelas 8A. Aku lupa waktu itu siapa yang nyaranin itu. Tapi akhirnya kita bareng-bareng nyalain lampu. Dan setelah lampu nyala, kita speechless. Karena setelah lampunya nyala, sosok siluet itu hilang. Bener-bener gak ada apa-apa. Cuma ada pot bunga. Padahal jelas itu siluet manusia dan gak cuma aku yang lihat. Gara-gara kejadian itu, kita langsung cabut dari sana dan kita langsung masuk ke dalam ruang keterampilan, ngumpul sama yang lainnya. Dan sampai sekarang, kita masih suka heran dan bingung dengan kejadian-kejadian yang terjadi waktu kenaikan sabuk itu. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Maaf ya kalau gak serem. Karena buat aku ini sebenarnya lebih ke aneh sih. Apalagi sosok yang pakai jubah yang ada di pemakaman itu.
Itu bener-bener aneh banget. Waktu kemarin Chandra cerita itu, aku sempat mikir kalau itu bisa jadi kakak pelatih yang lagi nyamar buat ngerjain kita. Tapi kok mereka pergi dan cara larinya itu yang bikin Chandra mikir kalau mereka itu bukan manusia. Dan ya, memang banyak yang bilang kalau Mas Doni itu bisa melihat hal-hal semacam itu. Menurut kalian, itu tuh sosok apa? Aku pengen tahu pendapat kalian. Jadi aku berharap banget kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like videonya kalau kalian suka dengan cerita yang aku bawakan malam ini. Subscribe channel ini karena channel ini butuh dukungan dari kalian supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. See you!